Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk hari ini kita lanjutkan lagi dari lanjutan dari part yang pertama, yaitu mengenai sistem pernapasan. Kemarin kita sudah sampai mengenai organ pernapasan ya. Setelah organ pernapasan, maka kita sekarang masuk ke mekanisme pernapasan. Nah, mekanisme pernapasan itu ada inhalasi atau inspirasi, itu adalah proses menghirup udara. Kemudian ada ekshalasi atau ekspirasi, itu adalah proses mengeluarkan udara. Nah, kemudian mekanisme pernapasan manusia itu dibagi menjadi dua, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu pernapasan dada. Pernapasan dada itu mempunyai ciri-ciri. Kalau pernapasan dada itu hubungannya dengan otot antar tulang rusuk. Nah, kalau pernapasan perut itu hubungannya dengan otot diafragma. Kita bahas dulu yang pernapasan dada ketika menghirup udara. Udara masuk, otot antar tulang rusuknya berkontraksi sehingga rongga dadanya itu mengembang. Nah, itu merupakan ciri-ciri pernapasan dada pada saat inspirasi. Kemudian ada pernapasan dada pada saat ekspirasi. Itu yang pertama adalah otot antar tulang rusuknya berelaksasi, artinya dia akan mengempis, rongga dadanya mengempis, kemudian udara keluar. Nah, itu contoh pernapasan dada. Nah, kemudian pada pernapasan perut itu ciri yang pertama adalah ketika udara masuk, itu rongga perut turun ke bawah. Kemudian otot diafragma itu berkontraksi. Nah, jadi perbedaannya antara pernapasan dada dan pernapasan perut, kalau pernapasan dada itu otot antar tulang rusuknya yang berkontraksi, sedangkan pada perut itu otot diafragmanya yang berkontraksi. Kemudian pernapasan perut yang pada saat ekspirasi, pada saat mengeluarkan udara, rongga perut kembali semula, artinya otot diafragmanya berelaksasi, kemudian udaranya keluar. Kalian boleh coba di rumah masing-masing ketika kalian bernapas menggunakan dada. Kemudian kalian hirup udara melalui hidung. Kemudian rongga dada kalian akan mengembang. Silahkan dirasakan. Kemudian ketika kalian membuang nafas, maka rongga dada kalian mengempis, udaranya pun keluar. Tapi ketika kalian menggunakan pernapasan perut, kalian masukkan udara lewat hidung, dan yang akan bereaksi itu adalah rongga perut. Nah, kemudian rongga perutnya itu akan turun ke bawah, otot diafragmanya berkontraksi atau naik, sehingga pada saat ekspirasi rongga perutnya itu kembali semula, otot diafragmanya itu berelaksasi, udara kemudian keluar. Oke. Nah, kemudian ada frekuensi pernafasan. Frekuensi pernafasan itu yang pertama ada volume tidal, yaitu besarnya 500 ml, yang artinya volume tidal itu adalah udara yang masuk keluar saat bernapas biasa. Kalau pernapasan biasa itu biasanya pada kalian santai, nah duduk-duduk santai itu merupakan volume tidal yang udara keluar masuknya itu. Kalau volume cadangan ekspirasi itu volume yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal setelah pernapasan biasa yang masih dapat dikeluarkan, berarti kan ekspirasi ya. Nah, berarti besarnya itu 1500 ml. Kebalikannya, kalau inspirasi, udara yang masih dapat dihirup setelah melakukan inspirasi biasa atau menghirup pernapasan biasa gitu. Kemudian ada volume residu. Volume residu itu volume udara yang masih tersisa setelah kalian ekspirasi sekuat-kuatnya. Kalian hembuskan nafas sekuat-kuatnya, ternyata di dalam paru-paru kalian tetap ada udara yang tersisa yang besarnya adalah 1000 ml, di mana itu disebut dengan volume residu. Kemudian ada kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari semua respirasi. Artinya ketika kalian bernafas, udara yang masuk keluar, sisa udara itu jumlahnya adalah 3500 ml. Kemudian ada kapasitas total paru-paru, yaitu daya tampung paru-paru seutuhnya itu hanya 4500 ml atau 4,5 liter. Oke, itu frekuensi pernapasan. Kemudian ada beberapa gangguan pernafasan. Yang pertama yaitu influenza. Influenza itu biasa dialami semua orang ya. Kalau influenza ini sering kalian alami.
itu disebabkan oleh virus, yaitu virus influenza. Biasanya batuk, pilek, itu namanya flu. Nah, itu namanya adalah influenza. Kemudian ada tonsilitis. Tonsilitis itu adalah amandel yang disebabkan oleh virus. Dimana kalau seseorang itu mengidap amandel, kemudian ketika dia meradang, maka bagian tonsilnya itu akan bagian sakit. Nah, itu disebabkan oleh virus juga. Virus apa? Adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Oh, sudah ada coronavirus ternyata dari dulu-dulu. Makanya corona itu disebabkan oleh apa? Jadi corona itu menyebabkan gangguan pernapasan. Nah, ada faringitis. Faringitis ini radang pada faringnya kalian. Nah, kemudian disebabkan oleh virus juga. Sama virusnya, adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Kemudian ada pneumonia yang disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pneumonia. Jadi kalau pneumonia ini terdapat cairan kental yang membalut paru-paru kalian sehingga dia mengganggu pernapasan, mengganggu kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru. Ada TBC. Ini biasa kalian dengar, TBC disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau orang pengidap TBC ini dia akan menular karena dia disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, biasanya orang mengidap TBC ini dia itu imun tubuhnya itu akan termakan oleh bakteri ini. Jadi berat badannya suka menurun, kemudian batuk berdarah, habis itu mudah lelah. Nah, itu orang-orang yang terkena TBC. Kemudian asma ini biasanya juga disebabkan oleh penyakit keturunan ya. Ada beberapa karena faktor lingkungan, ada juga beberapa karena disebabkan oleh keturunan. Jadi kalau misalnya faktor lingkungan yang kurang baik, itu misalnya kalian hidup di lingkungan orang yang perokok. Jadi sebagai perokok pasif itu lebih parah dibandingkan dengan perokok aktif karena kita menghisap semua asap-asap rokok yang ada di sekeliling kita. Kemudian ada kanker paru-paru disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang tidak dapat terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jadi sel-sel yang tumbuh tidak pada tempatnya dan tidak dapat terkendali itu dapat mengganggu aktivitas paru-paru kalian. Itu biasanya kanker ini ada berapa persen itu hanya karena pola hidup. Kemudian ada beberapa persen juga disebabkan oleh keturunan. Biasanya pola hidup ini untuk kanker ini biasanya diidap oleh orang-orang yang perokok berat atau perokok aktif yang sudah lama sekali sehingga dia dikatakan sebagai perokok berat. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari semua virus-virus yang dapat mengganggu pernapasan kita? Jadi mungkin kita bisa hidup sehat, kemudian sering berolahraga, setelah itu menghindari orang-orang yang merokok. Artinya menghindari itu agar kita tidak terhisap oleh asap rokoknya. Kemudian sering-sering untuk berolahraga ya intinya. Kemudian pola makan itu juga harus dijaga sehingga kita bisa menjaga gangguan pernapasan kita, sistem pernapasan kita, kemudian sistem pencernaan dan segala macamnya. Oke, mungkin itu saja untuk yang part kedua tentang sistem pernapasan. Silahkan dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan Japri ke Bu Efda ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.